Tuh, Dar. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang masalah etika dalam olahraga. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yaitu Muhammad Rizky Ramadan selaku notulen, Rifki Fajar Andriawan selaku pemateri, Muhammad Fatih Nurfala selaku moderator, Nur Afifah selaku pemateri, Cecep Mulyana selaku pemateri, dan Ilham Fikri Rizkia selaku pemateri. Adapun materi yang akan dibahas adalah masalah etika dalam olahraga yang meliputi topik penekanan berlebihan pada kemenangan, kompetisi, keterasingan dan olahraga, dan obat-obatan dalam olahraga. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Nur Afifah membacakan masalah etika dalam olahraga. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah etika dalam olahraga. Tujuan bab ini untuk fokus pada beberapa masalah etika penting yang muncul dalam konteks olahraga. Kita lakukan ini sebagian untuk wawasan yang mungkin tersedia dalam olahraga, isu-isu etika tertentu, tapi mereka juga bisa menjadi contoh tentang jenis masalah etika yang ada dalam olahraga dan cara mereka dapat disorot dan direfleksikan. Baik, terima kasih kepada Nur Afifah yang telah membacakan materi masalah etika dalam olahraga. Selanjutnya, topik penekanan berlebihan pada kemenangan akan dibacakan oleh Cecep Mulyana. Cecep Mulyana, saya persilahkan. Penekanan berlebihan pada kemenangan. Penekanan pada kemenangan mungkin salah satu cara untuk memperjelas dengan mencatat kegagalan relatif untuk mencapai popularitas besar olahraga di mana menang tidak menjadi masalah. Itu akan selalu menggoda bagi seseorang yang tenggelam dalam intensitas dan semua situasi persaingan untuk mendorong aturan permainan seperti contohnya menipu dan melukai. Atlet individu dijiwai dengan pentingnya kemenangan dan diri mereka sendiri penuh semangat kompetitif. Seseorang dapat melihat dan mengalami keinginan untuk menang dengan cara yang berbeda. Lanjutan, perbedaan bagaimana secara etis dilihat secara positif, keinginan untuk menang dan mendorong seseorang untuk berusaha melakukan yang terbaik, untuk bergegas sebanyak mungkin untuk memberikan segalanya, dan jika berhasil seorang menyadari konsekuensinya adalah bahwa lawannya akan kalah. Upaya tersebut tidak hanya untuk menang tetapi untuk mengalahkan seseorang. Tidak mengherankan bahwa keinginan seperti itu menghasilkan beberapa penyalahgunaan terburuk dari penekanan pada kemenangan, seperti kemauan menipu, menyakiti orang lain, dan memperlakukan anggota tim lawan bukan sebagai manusia dan atlet,
tapi sebagai musuh dan objek untuk dikalahkan tanpa rasa hormat. Baik, terima kasih kepada Cecep Mulyana yang telah membacakan topik penekanan berlebih pada kemenangan. Selanjutnya, topik kompetisi keterasingan dan olahraga akan dibacakan oleh Rifki Fajar Andriawan. Pada Rifki, saya persilahkan. Kompetisi ketersaingan dan olahraga. Pendukung olahraga kompetitif sering memuji kompetisi, dimensi untuk efek baik yang dapat dimiliki. Kita diberitahu untuk mengembangkan semangat kompetitif. Di masa muda kita adalah keinginan untuk menang. Ini mengajarkan kita bahwa tujuan yang berharga membutuhkan kerja keras, pengorbanan, dan persiapan yang matang. Ini mengajarkan kita untuk bersaing adil dalam aturan yang ditetapkan, untuk menjadi pemenang yang ramah dan pecundang yang baik. Secara langsung atau tidak langsung, semua fenomena ini adalah manifestasi ketersaingan. Bukanlah ini bukti positif bahwa kaum Marxis benar bahwa kompetisi atletik atau lainnya menyebabkan ketersaingan dan olah, karena itu menegaskan dan memuji kompetisi atletik adalah bertentangan dengan menegaskan dan memuji ketersaingannya. Bahwa hampir semua orang yang telah berpartisipasi aktif dalam olahraga telah mengalami beberapa bentuk ketersaingan pada suatu waktu atau yang lain. Begitu banyak bukti dan tidak dapat disangkal bahwa ketersaingan merupakan komponen kompetisi atletik. Bagi banyak dari kita, olahraga memiliki kesempatan di mana persahabatan terdalam dibuat dengan rekan satu tim dan dengan lawan, dan dimanapun secara berkelanjutan persahabatan itu dipupuk dan diperdalam. Baik, terima kasih kepada Rifki Fajar Andriawan yang telah membacakan topik. Selanjutnya, topik tentang obat-obatan dalam olahraga yang akan dibacakan oleh Ilham Piki. Pada Ilham Piki, saya persilahkan. Sepertinya Ilham Piki tidak ada kehadirannya. Akan saya bacakan topik ini. Topik obat-obatan dalam olahraga. Mari kita mulai dengan membuat beberapa perbedaan penting yang akan membantu kita memahami masalah etika tertentu yang terkait dengan penggunaan obat-obatan dalam olahraga. Kita harus mencatat bahwa setiap diskusi kontemporer obat-obatan dalam olahraga berlangsung dalam konteks sosial, di mana ada keprihatinan nasional. Yang pasti, ada masalah yang cukup besar di kalangan atlet mengenai penggunaan obat-obatan seperti ini. Semua alasan mengapa atlet harus atau tidak harus menghindari obat-obatan ini berlaku juga bagi masyarakat luas. Obat-obatan ini yang akan dikatakan meningkatkan kinerja
karena diklaim dosis yang signifikan ditambah dengan latihan yang berat menghasilkan hasil yang cepat dan baik. Namun karena keberhasilan nyata mereka dalam meningkatkan ukuran dan kekuatan otot, pelarangan mereka hampir tidak menyebabkan penghentian penggunaan di kalangan atlet. Sebaliknya, sebagian besar perkiraan menunjukkan bahwa penggunaan steroid telah meningkat pesat sejak dilarang. Hukuman telah ditetapkan. Atlet terkenal yang bukan pengguna membuat pengumuman layanan masyarakat mengutuk mereka, dan dalam banyak cara lain penggunaannya tidak dianjurkan. Ketika diminta membela larangan obat-obatan ini, para pendukung pelarangan biasanya menunjuk pada isu-isu bahaya kesehatan, keadilan, pemaksaan, dan karakter olahraga sejati, dan atlet sebagai panutannya. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nur Afifah. Nur Afifah, saya persilakan. Afifah itu masih di mute. Maaf. Kesimpulan dari materi masalah etika dalam olahraga adalah etika dalam berolahraga harus diterapkan dan dijalankan dengan baik agar penekanan berlebihan yang membuat diri seorang atlet menjadi terkontrol dan bisa membawa diri ke arah yang lebih baik dan mencapai keinginan menang. Berkompetisi dalam olahraga dengan cara yang sportif untuk meraih kemenangan yang adil dan bersih. Dan melalui kompetisi yang baik kita dapat menemukan teman dari tim sendiri maupun tim lawan dan menjadi sahabat seterusnya. Lalu berbicara tentang obat-obatan seharusnya dihindari baik dari atlet olahraga maupun masyarakat umum luas karena efeknya sangat tidak baik diri sendiri dan masa depan dan sebaiknya dihindari. Baik, demikian tadi presentasi kelompok 3. Ini ada tanya jawab gak? Ya, bahaya tuh. Harus ada. Saya ingin bertanya. Ayo, ditampung dulu tapinya. Siap. Baik, sesi tanya jawab saya buka. Silakan. Tuh, saya mau nanya. Siapa yang mau nanya? Raihan. Ya, silakan. Contoh obat-obatan yang suka dipakai para atlet untuk mendoping. Budreksin, paracetamol. Sekalian. Iya, oskadon. Ditampung dulunya. Saya mau nanya gitu. Bentar. Yang pertanyaan dari Rehan, contoh obat-obatan yang dipakai para atlet untuk Ngedoping. udah itu aja. Selanjutnya, Ya,
pasti ingin sebuah kemenangan gitu ya. Cuma dalam pertandingan, apakah seorang atlet gitu harus menggunakan etikanya ketika bertanding? Ya kalau tidak, apakah apakah pelatihnya akan terus tidak mengingatkan seorang atlet tersebut dengan melanggar terus-terusan gitu. Ya mungkin itu akan membuat rugi dalam sebuah kelompok atau grup dalam pertandingan atau individual, dan akan mencoreng buruk juga kan namanya. Jadi ini bisa disebut pertanyaan ataupun opini. Buat saya minta opininya dari kelompok situ gitu. Itu gimana? Kan di sini rata-rata atlet. Jadi ya seperti apa pendapatnya dari grup kalian? Terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah seorang atlet harus menggunakan etikanya dalam bertanding? Itu. Oke. Dan seorang pelatih juga haruskah mengingatkan terus atau tidak ketika seorang atlet selalu melanggar? Dan mungkin itu akan, apabila kurang perhatian, kan rata-rata kurang perhatian, akan mencoreng nama baik pelatih ataupun kelompok. Seperti itu. Mungkin opini, bukan pertanyaan. Lebih jelasnya, saya minta opini dari kalian. Oke. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akan keep pertanyaannya dulu, tampung. Sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raihan. Contoh obat-obatan yang dipakai para atlet untuk mendoping. Baik, di sini obat-obatan yang dipakai para atlet untuk mendoping ada yang saya temukan ada 7 jenis obat-obatan. Yang pertama eritropoietin atau yang disingkat EPO. Jadi EPO ini dengan menyuntikkan EPO ini atlet ingin berkonsentrasi sel darah mereka semakin banyak dan memicu kemampuan energi otot. Tapi doping ini berbahaya karena bisa menyerang jantung dan paru-paru hingga stroke. Selanjutnya ada obat-obatan Cera. Cera ini untuk meningkatkan daya tubuh sekaligus mempercepat proses pemulihan sakit dan luka pada tubuh atlet. Selanjutnya ada steroid anabolik. Steroid anabolik ini merangsang pertumbuhan otot dan mengurangi kadar lemak dalam tubuh. Dengan efek sampingnya tekanan darah tinggi dan kulit berjerawat serta mengganggu fungsi hati. Selanjutnya ada human growth hormone atau disingkat HGH. HGH ini mampu merangsang produksi sel tulang rawan dan menumbuhkan otot. Tapi efek obat ini akan menyerang kepada jantung, nyeri otot, dan sendi. Selanjutnya diuretik. Diuretik ini mempunyai efek untuk menurunkan berat badan sehingga sering digunakan untuk memenuhi standar berat badan atlet. Selanjutnya ada insulin. Insulin ini meningkatkan penyerapan glukosa ke otot agar atlet punya daya tahan tubuh lebih tinggi. Yang terakhir ini ada doping gen. Doping gen ini bisa meningkatkan pertumbuhan otot, produksi darah, daya tahan tubuh, dan kekebalan terhadap rasa sakit. Mungkin sekian jawaban dari saya tentang contoh obat-obatan yang dipakai para atlet untuk mendoping dirinya. Pada Rehan, apa puas jawabannya? Ya baik sih, cukup lah. Gitu juga. Ya, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Biasa.
dari Ilyasa, Bang Roy. Apakah seorang atlet harus menggunakan etikanya dalam bertanding? Itu tentu harus dipakai dalam pertandingan etika tuh. Karena tidak ada etika, tidak akan tim memanggil Anda, karena etika itu prinsip hidup itu. Etika juga semacam kepribadian. Misalnya dalam setiap pertandingan itu harus sportivitas dan juga menerima kekalahan, karena dalam setiap pertandingan ada menang dan kalah. Tujuan etika juga ada mengandung unsur-unsur pertandingan atau kompetisi yang harus disertai dengan Ya pokoknya mah seorang atlet harus menggunakan etikanya dalam olahraga karena dia bertanggung jawab atas timnya sendiri, pelatihnya, dan kepada permainannya sendiri. Jadi jika tidak menggunakan etika akan mencoreng nama baik dirinya sendiri, tim, maupun pelatihnya. Jadi lalu seorang pelatih harus mengingatkan etika selalu atau tidak. Sepertinya kalau misalnya bisa disebut, pelatih juga harus mengingatkan, tetapi dalam diri atletnya juga sebenarnya di dalam diri sendiri harus ingat, harus harus melakukannya sendiri gitu, harus sadar bahwa etika itu penting, etika moral dalam pertandingan, karena ya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, timnya maupun pelatihnya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Apakah Bang Roy puas atau tidak? Alhamdulillah, namanya juga opini, jadi terserah masing-masing. Masalah soal terima kasih. Nuhun Bang Roy. Siap, sami-sami. Ya mungkin demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kurangannya, dan apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Aya non wae. Kurang lebihnya Kuota utama mah kabeh. Untuk perhatiannya. Kan mun OMG mah geuning dibagi-bagi kuotana. Dalam mun kuota utama mah kabeh. Jadi ente dibagi-bagi. Bisa tapi ente dibagi-baginya teu dibagi-bagi we ente siga OMG.